Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, selamat datang kembali di Ngaji Bareng Caca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di minggu kemarin tentang kitab Al-Aqil Banin. Nah, pada malam hari ini kita akan membacakan kitab Al-Aqil Banin yang jilid pertama dan bab yang kedua. Tentang seorang anak yang beradab itu biasanya mengamalkan apa aja sih? Biasanya cirinya apa-apa saja sih? Seperti itu. Oke, kita langsung bacakan saja ya. Sebelum kita membacakan kitabnya, jangan lupa kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ya. Semoga dengan ilmunya kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung saja ke pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu, bermula seorang anak, al-adibu yang beradab. Al-waladul adibu, bermula seorang anak yang beradab. Yahtarimu, itu yang memuliakan, walidayhi, akan orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya, wa ikhwanahu, dan saudaranya, al-kibaro, yang lebih besar, wa kullaman, dan tiap-tiap orang, huwa, yaitu orang, akbaru, yang lebih besar, minhu, dari si walad, wa yarhamu, dan menyayangi si walad, ikhwanahu, akan saudara si walad, as-sighara, yang lebih kecil, wa kullaman, dan tiap-tiap orang, huwa, yaitu orang, asgharu, yang lebih kecil, minhu, dari si walad, wa yasduku, dan jujur, fi kalamihi, dan pada ucapannya, wa yatawadhu, serta tawadu, ma'anasi, beserta manusia, wa yasbiru, dan sabar, alal adha, atas setiap yang jelek-jelek, wala yuqati'u, dan tidak memutuskan atau merusak sesuatu, al-waladu, akan anak-anak, wala yatakhasamu, dan tidak berkelahi, ma'ahum, dengan sesama, wala yarfa'u, dan tidak meninggikan, sautahu, akan suaranya, idza takallama, apabila berbicara, au dhahika, atau tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas gimana sih ciri-ciri orang yang beradab dari cara bicaranya ataupun apa yang dia lakukan terhadap orang sekitarnya. Jadi di sini dijelaskan al-waladul adibu, anak yang beradab itu yahtarimu, yang memuliakan, walidayhi, orang tua, wa muallimihi, dan guru-gurunya. Nah, ini adalah contoh yang jelas ya bagaimana seorang manusia itu dikatakan beradab ketika dia memuliakan dan memuliakan juga guru-gurunya. Nah, sudah banyak sekarang contoh-contohnya para anak-anak muda, mungkin termasuk kita yang pernah durhaka kepada orang tua, mungkin kita pernah durhaka kepada guru-guru kita. Tapi ingatlah, guru kita itu juga sama saja kayak orang tua kita, tapi guru-guru itu adalah orang tua kita di sekolah ataupun di tempat kita belajar. Jadi mohon dihormati untuk para guru-gurunya, seperti itu. Kita lanjut, selain orang yang beradab itu memuliakan orang tua dan guru-gurunya, apalagi sih? Wa ikhwanahu, dan saudaranya al-kibaru, yang lebih besar. Selain dia memuliakan orang tua dan guru-gurunya, dia juga harus memuliakan dan menyayangi saudara yang lebih tua atau yang lebih besar dari umurnya. Jadi jangan semena-mena kepada yang lebih tua. Kita harus tahu aturan, tahu tempat kita berada. Kalau misalnya ada yang lebih tua, kita harus lebih sopan cara bicaranya, jangan meninggikan suara, jangan membentak, seperti itu. Lalu selain sama saudara, siapa lagi sih? Wakulaman, dan tiap-tiap orang, huwa, yaitu orang akbaru, yang lebih besar, minhu, dari si walad. Jadi selain kita itu memuliakan guru dan orang tua, lalu saudara-saudara kita, jangan lupa kita harus melakukan itu kepada orang yang lebih tua dari kita. Gak hanya kita menghormati keluarga ya, kita harus menghormati orang di sekitar kita seperti tetangga atau Pak RT mungkin, seperti itu.
Lalu setelah memuliakan orang tua, guru, saudara, dan orang yang lebih besar, apalagi sih wayarhamu, dan menyayangi ikhwanahu, akan saudaranya, asyighara, orang yang lebih kecil ya. Wayarhamu, dan menyayangi keluarga atau saudara yang lebih kecil dari kita. Nah, di samping kita menghormati yang lebih tua, kita juga harus menyayangi yang lebih muda. Nah, jangan semena-mena kepada yang lebih muda, karena bagaimanapun kita lebih tua dari mereka, harus bisa mencontohkan yang baik seperti itu. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain akan berbalik kepada diri kamu juga, seperti itu. Nah, lalu setelah yang tadi saya bacakan, yang memuliakan orang tua, guru-guru, saudara yang lebih muda dan lebih tua, kita juga harus menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita selain saudara, seperti itu. Lalu yang di poin kedua, wayasduku, dan jujur fi kalamihi, pada ucapannya, wayatawadhu, serta tawadu ma'an nasi, beserta manusia. Nah, di poin yang kedua ini kita itu harus jujur ya. Kita itu harus jadi pribadi yang jujur. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita, seperti itu. Lalu setelah kita jujur itu apa sih? Nah, wayatawadhu, serta tawadu mana sih, beserta manusia. Jadi kita itu dimanapun kita itu harus tawadu, harus rendah hati ya. Dimanapun kita berdiri kita harus rendah hati, karena kita bukanlah apa-apa, seperti itu. Jangan merasa sombong dengan apa yang kita punya, karena orang-orang bakalan tidak suka. Lalu setelah kita tawadu, setelah yang kita jujur, apalagi sih, wayasbiru, dan sabar alal adza, atas setiap yang jelek-jelek ya. Di samping kita jujur terus tawadu, kita juga harus sabar menghadapi musibah atau ujian yang jelek-jelek ya. Itu ciri-ciri orang yang beradab seperti itu. Lalu wala yuqati'u, dan tidak merusak akan sesuatu ya. Jadi sebagai orang yang beradab itu biasanya tidak pernah merusak sesuatu, entah itu fasilitas, entah itu barang milik orang lain, akan tetap dijaga oleh orang yang beradab tersebut, seperti itu. Nah, selain mengamalkan yang tadi itu, ada nggak sih yang harus kita hindari sebagai orang yang beradab? Ada dong. Nah, ini ada di pembahasan selanjutnya, wala yatakhosamu, dan tidak berkelahi dengan sesama ya. Wala yatakhosamu, dan tidak berkelahi ma'ahum, dengan sesama. Percuma dong kalau kita orangnya itu jujur terus tawadu, terus sabar menghadapi kejelekan dan tidak merusak sesuatu, tapi kita itu suka berkelahi, itu sama saja bohong, sama saja kosong, seperti itu. Lalu setelahnya kita itu tidak boleh berkelahi, apalagi sih, wala yarfa'u, dan tidak meninggikan sautahu, akan suaranya ya. Jadi kalau kita bicara kepada orang itu tidak boleh ngegas ya, alias harus santai. Kita itu bicara harus pelan-pelan dan sabar ya. Jangan sampai kita membentak orang lain yang menyebabkan orang lain mungkin sakit hati atau sedih ya, seperti itu. Terus kalau misalnya guru kan dia suka teriak-teriak tuh, gimana? Nah, ini konteksnya beda lagi ya. Kalau misalnya yang dikatakan dalam kitab ini, wala yarfa'u, dan tidak meninggikan sautahu, akan suaranya, idza takalama, apabila berbicara, au dhahika, atau tertawa. Jadi kita di sini tuh yang dimaksud tidak boleh meninggikan suara itu pada saat kita berbicara dengan orang lain ataupun tertawa. Jadi kalau misalnya kita tenaga pengajar yang muridnya banyak, kita harus berteriak, itu sudah menjadi kewajiban atau keharusan. Karena yang namanya menyampaikan ilmu itu harus jelas suaranya, seperti itu. Jadi jangan disamakan ya, kalau misalnya guru kok suka ngebentak-bentak sih, suka teriak-teriak sih, nah itu beda lagi ya, itu sudah ranahnya pendidikan, bukan masalah ranahnya berbicara biasa, seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau kita tertawa atau berbicara dengan lawan bicara itu, usahakan adanya santai, dan ketawanya jangan terbahak-bahak sampai terdengar satu kampung, seperti itu ya. Itulah tadi pembacaan kitab kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah like video ini. Terima kasih. Mica pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan ataupun ucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.